pagi, Mem. Oke, baik. Pada hari ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu masalah ekonomi pada masa remaja. Sebelum kita masuk ke materi, diminta satu orang untuk membaca doa. Sudah, Cak? Terima kasih. Oke, kita masuk ke pembahasan, yaitu masalah ekonomi pada masa remaja. Masalah ekonomi pada masa remaja. Dalam usia remaja ini tentunya banyak yang sudah menikah, namun dalam pernikahan tersebut banyak masalah yang dialami, salah satunya perceraian. Perceraian adalah salah satu masalah ekonomi. Walaupun begitu, banyak keluarga yang meremehkan permasalahan seperti penghasilan tidak sepadan dengan kebutuhan yang dikeluarkan, tidak mampu bekerja sama mengelola keuangan rumah tangga, tidak mempunyai catatan rencana keuangan. Di sini ada 5 alasan keluarga mengalami kesulitan. Yang pertama, pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Saat berkeluarga, tentu saja kita tidak hidup memenuhi kebutuhan kita sendiri, baik pria maupun wanita. Kita bertanggung jawab atas kehidupan dalam keluarga, baik itu 2 orang atau lebih. Dengan demikian, pengeluaran akan kebutuhan keluarga akan lebih besar dibandingkan sebelum berkeluarga. Yang kedua, tidak memiliki dana darurat. Dana darurat biasa disebut dengan menabung. Tujuannya adalah ketika kita memiliki masalah atau hal mendesak dan kita tidak mempunyai uang pada saat itu, maka kita bisa mengambil uang dari tabungan tersebut. Yang ketiga, gaya hidup yang berlebihan. Jadi teman-teman, berhati-hatilah dalam memenuhi gaya hidup pribadi kita. Ingat, kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Ada pasangan bahkan anak kita yang membutuhkan, yang kebutuhan pokoknya harus dipenuhi. Intinya gaya hidup harus sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, tidak memiliki catatan pengeluaran. Hal ini sering dilupakan adalah membuat catatan keuangan. Kita harus mencatat pemasukan dan pengeluaran secara rutin, khususnya bagi yang sudah berkeluarga. Yang kelima, lupa memikirkan di masa depan. Seiring perkembangan zaman, harga kebutuhan pokok di dunia ini akan semakin meningkat. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi kita perlu menyisihkan uang untuk kebutuhan ke depannya. Sampai di sini bisa dimengerti? Kalau sudah, saya akan membagi 2 kelompok. Untuk kelompok pertama akan membahas tentang permasalahan sosial pada masa remaja. Yang kedua, permasalahan budaya pada masa remaja. Untuk itu, di kelompok 1 terdiri dari 5 orang dan kelompok 2 5 orang. Dan untuk kelompok 1 yang menjadi ketua kelompok Febriani Mansaga, yang kelompok 2 koordinator. Untuk selanjutnya silakan membentuk kelompok, dan untuk anggota kelompok dipilih dari ketua kelompok oleh ketua kelompok. Silakan. Untuk selanjutnya silakan membentuk kelompok. Orang. Oke, waktu diskusi telah selesai. Apakah ada yang sudah mendapatkan jawaban? Jika sudah, itu silakan untuk dijawab. Oke.
Silakan. Terima kasih atas kesempatan. Kami akan menjawab apapun dari permasalahan sosial, yaitu masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat. Contohnya masalah kesehatan, kemudian masalah kemiskinan, masalah pendidikan yang rendah, masalah pengangguran, masalah yang terjadi pada kenakalan remaja. Itu kan menyangkut tentang peran orang tua, artinya orang dewasa. Kemudian yang terakhir itu pertentangan antar kelompok atau perkelahian antar kelompok, misalkan contohnya di dalam gereja, pertentangan antar beberapa kelompok. Oke, terima kasih banyak. Kelompok 2. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan diskusi kami mengenai permasalahan dewasa remaja. Permasalahan yang terjadi pada masa dewasa remaja tidak semata-mata terjadi begitu saja. Permasalahan yang terjadi karena adanya kelemahan yang terjadi pada perkembangan dan karakteristik yang terjadi pada masa dewasa remaja, sehingga menimbulkan suatu masalah yang harus dihadapi oleh ibu pada kami. Oke, terima kasih. Mengingat waktu yang sudah selesai, untuk itu perkuliahan kita cukup sampai sini. Nanti kita bertemu di tempat. Diminta 1 orang untuk memimpin kelas. Mari kita berdoa. Terima kasih.